Ya, shalom Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Sekarang sudah bulan Maret ya? Cepat banget ya. Baru tahun baru kemarin aja. Baru Natalan kemarin, sudah mau Natalan lagi. Ya, puji Tuhan. Makanya kita semakin hari semakin bertambah. Ya kan? Amin enggak? Amin. Ya, kita semakin hari semakin bertambah dong. Semakin bertambah angka di belakang, ya kan? Yang satunya naik deh, yang nolnya naik jadi 1, yang satunya naik jadi 2, yang 2-nya naik jadi 3. Begitu terus kan? Tambah, semakin hari semakin bertambah. Makanya kita juga harus semakin hari semakin bertambah cinta Tuhan. Kita harus semakin hari semakin bertambah intim dengan Tuhan. Itu yang harus kita pahami dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita ini bermakna, ya, punya dampak, punya berkat. Jadi ketika kita diberkati, ketika kita punya masalah, kita keluar dari masalah, kita bisa menceritakan itu bagi orang lain. Ketika kita disembuhkan dari sakit penyakit, kita bisa sampaikan itu bagi orang lain sebagai kesaksian di hidup kita. Supaya orang melihat Tuhan di dalam kesaksian kita. Amin. Tapi jangan bawa orang untuk lihat hidup. Maksudnya gini, jangan bawa orang untuk memuliakan hidup. Tapi bawa orang untuk memuliakan Tuhan lewat apa yang kita hadapi. Nah, banyak kali anak-anak Tuhan tidak seperti itu. Justru mereka bawa orang supaya apa? Melihat hidup dia, memuliakan hidup dia, pribadi dia. Jadi, hebat itu Pak Ampi ya. Bisa begitu ya, bisa begini. Padahal bukan saya, bukannya Ampi, tapi Tuhan. Haleluya. Makanya Rasul Paulus itu keren. Dia bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dia sedang membawa orang untuk lihat Yesus di dalam hidup dia. Bukan Paulus di dalam hidup dia, tetapi dia membawa orang untuk lihat Yesus di dalam kehidupan dia. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara nggak punya masalah, saudara tidak punya kesaksian. Kalau saudara tidak pernah ada di dalam lembah, saudara tidak pernah akan menceritakan kepada orang bagaimana hidup saudara berjalan. Haleluya. Amin, saudara. Iya. Kita semua diperhadapkan, kita semua diberikan waktu oleh Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Kita semua. Makanya pahami di dalam kehidupan kita. Ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, jangan buru-buru butuh Tuhan. Jangan buru-buru bersungut kepada Tuhan. Jangan buru-buru lari dari Tuhan. Jangan buru-buru begini, aku mau ke gereja lagi. Jangan. Amin. Ada tujuan Tuhan di balik semua yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau yang berat-berat begini pasti nggak amin. Gitu kan? Kalau yang menderita begini nih, itu pasti nggak amin. Tapi kalau bilang berkat, sebelum belum kata B-nya keluar lagi, itu sudah amin Tuhan. Padahal gini saudara, dari 2000 tahun lalu sebelum saudara dan saya ada di dunia, saudara dan saya sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara harus tahu itu loh. Ketika saudara belum ada di dunia ini, Tuhan sudah berkati saudara. Amin. Sebelum saudara ada di dunia ini, dosa-dosa saudara sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Sebelum kita ada di dunia ini, 2000 tahun lalu, Dia sudah lakukan itu bagi kita sebelum kita ada di dunia ini. 2000 tahun lalu saya masih belum ada apa-apa itu. Tapi gambaran Allah sudah ada. Ya, rancangan Allah sudah ada. Amin. Itu. Jadi mari kita lihat itu. Jangan sampai akhirnya kita gini, saya rajin ke gereja, tapi saya nggak diberkati. Saya rajin ke gereja, tapi kenapa kena penyakit ini? Saya rajin ke gereja, kenapa bisnis saya kayak begini? Jangan, saudara. Mulai pahami, ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Semua penderitaan, semua ujian yang datang dari Tuhan tidak pernah akan menghancurkan orang yang Dia kasihi. Amin. Kalau Dia mau buat itu, Dia nggak usah mati dia ke kita. Betul kan? Kalau Dia mau bikin itu ke kita, Dia nggak usah mati.
bagi kita. Tapi lihat, tubuhnya saja dia mau serahkan bagi kita. Nyawanya dia serahkan bagi kita. Supaya apa? Kita ditebus oleh dia. Supaya apa? Kita berpindah dari neraka masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan dia. Amin. Haleluya. Kalau yang begitu kan keren, saudara. Nah, butuh pemahaman yang lebih dalam lagi. Supaya ketika ada sesuatu yang menurut saudara salah dalam hidup saudara, saudara berpikir ulang. Dan saudara harus taruh ini bahwa kalau aku di dalam Tuhan, pasti ada rencana Tuhan di balik ini. Tuh kan? Pasti ada di balik ini ada rencana Tuhan yang besar. Maka saya mengajak saudara sebagai jemaat di tempat ini untuk memahami itu. Ya. Jangan sampai akhirnya mulai teman kita yang seperti itu, wah itu dosa tuh. Dosa karena nggak datang komsel, dosa karena nggak datang gereja, gitu kan? Dosa karena begini begitu. Enggak, saudara. Dosamu sudah ditebus 2000 tahun lalu. Men, dosamu sudah ditebus 2000 tahun lalu. Sekarang pemahaman pola pikirmu yang berubah. Sekarang kita gini, pola pikir kita, cara pandang kita yang berubah dari hidup kita nih. Ya. Dari kita percaya kepada Kristus itu harus gimana gitu. Kita harus lakukan apa? Kan Alkitab jelas bilang gini, hidup yang kamu hidupi saat ini adalah hidup karena percaya. Halo? Percaya. Nah kadang-kadang kan kita berpikir, oh saya ini begini, saya begini. Enggak lah. Kamu harus tetap lakukan tanggung jawab kamu. Haleluya. Kamu harus tetap lakukan, tapi percaya bahwa dia sudah melakukan itu dalam hidupmu. Halo? Dia sudah melakukan itu dalam hidupmu. Nah ini pemahaman ini yang kadang-kadang gak ada di dalam kehidupan orang-orang percaya. Makanya ketika gagal, dia marah-marah. Ketika gagal, dia mulai segala hal yang dia lakukan. Gak inilah, gak itulah. Gak mau gini dulu deh. Oh karena rame, itu kadang-kadang begitu juga. Kita ada di atas bukit pun, ada pencobaan di sana. Betul kan? Bukan hanya di lembah, tapi ketika kita ada di atas bukit sekalipun, ada hal-hal yang bisa saja itu mengganggu hidup kita. Amin, saudara. Saudara banyak uang, saudara banyak harta, kadang-kadang mau jalan-jalan aja. Betul kan? Sampai lupa gereja. Betul kan? Benar enggak? Itu pencobaan. Itu pencobaan. Enggak apa-apa. Ini kebenaran yang harus diomongkan. Kadang-kadang kita lupa Tuhan. Padahal dia tidak tahu bahwa apa yang dia dapat, yang dia pakai jalan-jalan itu berkat Tuhan. Itu datang dari Tuhan. Harus yang pertama diucap syukur dulu kepada Tuhan. Amin. Datang bersekutu dengan orang-orang kudus, memuji menyembah dia. Tuhan nggak minta banyak kan? Tuhan minta cuma begini. Di gereja itu berapa jam sih? Ada 10 jam di gereja kah? Enggak kan? Paling tinggi 2,5 jam. Itu paling tinggi. Ya. Maksudnya kalau saya khotbah 1,5 jam gitu. Ya, atau saya khotbah 2 jam gitu ya. Jadi 1/2 jam kita pakai untuk penyembahan pujian. Nah itu bisa saudara ada di gereja itu 2,5 jam. Tapi selama ini enggak tuh. 1,5 jam cukup. 1,5 jam dia minta saudara cuma datang duduk dengar firman Tuhan, menyembah memuji dia. Saudara nggak gitu. Oh sorry Pak, minggu ini saya ada perlu. Lalu kalau kamu minta dari Tuhan, saya ingin tanya, kamu minta dari Tuhan, lalu Tuhan bilang, sorry ya bro, hari ini saya ada perlu, jadi nggak dulu. Mau gak seperti itu? Kalau mau buat sesuatu, taruh hidup kamu di dalam Tuhan, supaya kamu lihat apa yang Tuhan kerjakan bagi kamu. Haleluya. Jangan asal-asal. Kita bilang gini, hidupmu bukan milik kamu lagi, karena aku sudah bayar dengan harga yang mahal. Amin. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, jadi jangan sembarangan. Halo. Kita ini sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh Tuhan. Amin, saudara. Yes.
Enggak usah pakai khotbah ini ya. Ya kita, terus saya dimarahin nanti. Nah, kita punya tema hari ini. Karena kita tinggal di Indonesia, pakai bahasa Indonesia-nya. Tadi mau ngomong Inggris, cuma takutnya keseleo mulutku. Tapi nggak apa-apa. Kalau God's glory oke lah. After oke lah. Dan flexing iyalah kan, benar kan? Refining benar kan? Betul. Udah nggak usah. Memantulkan kemuliaan Allah setelah pemurnian. Jadi tema kita keren. Jadi memantulkan kemuliaan Allah setelah pemurnian. Pastinya tadi saya katakan begini. Ketika ada masalah datang dalam hidupmu, itu ada tujuan Tuhan di baliknya untuk memurnikan hidup kita. Amin. Untuk memurnikan hidup kita. Tapi satu penyataan yang harus saudara tahu ini, harus saudara rela. Harus saudara respon dengan benar. Relakan hatimu untuk dimurnikan. Setuju dengan saya kan? Relakan hatimu untuk dimurnikan. Nah, kalau kita nggak rela, itu pasti akan sakit. Yang rela aja sakit, apalagi nggak rela. Tuh kan? Yang rela aja sakit, apalagi nggak rela. Nah, tadi Pak Arifin sudah nyinggung tentang SMA itu ya. Teman-teman Daniel di SMA itu. Ya kan? Tahu SMA? Sadrak, Mesak, Abednego. Itu SMA. Jadi, saudara lihat, masuk dalam dapur api nggak apa-apa. Itu yang tadi yang firman, tadi yang lagu tadi. Nggak apa-apa, gua ada dalam lembah kelam. Yang penting kamu ada bersama-sama dengan aku. Yang penting Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Itu sudah cukup bagiku. Dan itu yang terjadi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, termasuk Daniel. Ketika dibuang dalam dapur api, dimasukkan di dalam dapur api, dan 7 kali dipanaskan, lebih panas dari yang aslinya, yang biasanya mereka tetap lakukan. Karena mereka percaya kepada Allah yang menolong mereka, kepada Allah yang mereka sembah. Bahkan perkataan mereka itu luar biasa ya. Saya, waduh, nggak tahu kalau itu terjadi bagi saya, nggak tahu deh. Ya, dia bilang begini, sekalipun Tuhanku yang aku percaya tidak menolong aku tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Dengar itu baik-baik, saudara. Sekalipun Tuhan yang aku percaya tidak menolong aku. Wah, kita rugi 100 perak aja udah teriak-teriak nggak mau datang gereja. Itu sudah bilang Tuhan gak tolong, Tuhan gak tolong. Udahlah, gue gak usah di gereja-gereja lagi. Karena kan kita kayak begitu, saudara. Udahlah, gue gak usah lah kayak komsel kerajaan lagi, gak usah gue. Ngapain gue begitu-begitu tapi gak dapat apa-apa. Ternyata tujuan kita salah. Tujuan kita datang ke Tuhan untuk minta berkat dari Tuhan. Betul, berkat itu datang dari Tuhan. Tapi kita harus percaya, tadi saya udah bilang singgung kan, 2000 tahun lalu itu Tuhan sudah berkati kita. Sebelum kita ada, dia sudah berkati kita. Yang setuju katakan amin? Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu bukan bicara uang, harta aja. Betul. Tapi itu termasuk di dalamnya. Halo? Amin? Kelimpahan itu bicara tentang itu. Kelimpahan itu bicara mungkin kamu cukup, tapi sukacitamu berlimpah. Halo? Ya, mungkin kamu cukup, tapi sukacita di dalam kamu itu berlimpah. Ada orang yang berkelimpahan, tapi nggak sukacita. Halo? Ada orang yang berkelimpahan, tapi keluarganya berantakan. Ada orang yang berkelimpahan, tapi dia tidak jadi berkat bagi orang lain. Hidupnya kocar-kacir, hidupnya amburadul. Saudara lihat, itu bukan kelimpahan di dalam Tuhan. Kelimpahan di dalam Tuhan, kamu punya duit banyak, kamu juga sukacita, dan kamu juga jadi berkat bagi orang lain. Itu kelimpahan. Itu kelimpahan di dalam Tuhan seperti itu. Kita lihat dari mana? Dari siapa? Kesaksiannya Yesus, kesaksiannya. Halo?
Dia sudah berkelimpahan, bahkan dia punya dunia. Tapi dia harus turun mati bagi kita. Itu yang harus kita lihat. Dia jadi dampak bagi kita, dia jadi saksi, bahkan dia menebus dosa dan salah kita. Maka kita lihat pemurnian iman melalui pencobaan. Iman yang tahan uji. Alkitab menekankan bahwa iman kita itu lebih berharga daripada emas. Emas perlu dibakar untuk memisahkan kotoran. Begitu juga iman kita perlu diuji melalui berbagai pencobaan agar menjadi murni. Tidak ada pencobaan gini. Tidak ada pemurnian tanpa pencobaan, tanpa ada penderitaan. Halo? Tanpa ada ujian. Nggak ada. Perlu ada ujian. Perlu mungkin ada penderitaan di situ. Coba bayangkan tadi Pak Erwin bilang, ketika mereka keluar dari dapur api, mereka semakin diperlengkapi. Mereka semakin bersinar. Amin. Sehingga orang bisa melihat Tuhan. Makanya lihat, Nabukadnezar bilang begini, jangan coba-coba satupun di setiap negara, di seluruh dunia ini yang mencela Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak boleh satu orang pun. Kalau dia mencela Allah yang mereka sembah, maka akan dihukum mati. Coba bayangkan, saudara. Dampaknya luar biasa. Amin. Dampaknya itu luar biasa. Wah, itu dilihat oleh Nabukadnezar. Dilihat oleh Raja Babel itu. Wow. Ini Allah yang mereka sembah ini luar biasa. Allah yang dahsyat. Allah yang perkasa. Allah yang tidak ada tandingannya di dunia. Nah, saudara, kita punya itu. Amin. Zaman itu tuh kalau kita minta baru Tuhan datang. Sekarang nggak ada. Kamu percaya dia ada dalam hidup. Dia tinggal dalam hidup. Amin. Kita ini lebih sebenarnya dari yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego, bahkan Daniel. Bahkan siapapun. Kenapa? Karena mereka tidak mengalami seperti yang kita alami. Halo? Mereka tidak mengalami seperti yang kita alami. Kita ngalami begini. Allah sendiri datang untuk menyelamatkan hidup kita. Amin. Waktu itu mereka belum mengalami itu. Mereka masih pakai hukum. Ya. Mereka masih pakai Taurat. 10 hukum itu kalau nggak dikerjakan ya mati. Gitu. Kalau nggak dikerjakan ya tidak masuk surga. Kan begitu kan? Karena hukum itu dipakai sebagai standar, ya, penilaian untuk kamu bersama dengan Tuhan atau enggak. Kalau sekarang kan kita enggak kan? Sekarang kamu tinggal percaya kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kamu dari dosa. Kamu diselamatkan. Ya, setuju, katakan amin. Wow, luar biasa. Dan gini, dia tidak seperti itu. Dia tinggal di dalam hidup. Allah yang jago membangkitkan orang mati, Allah yang ahli menyembuhkan sakit penyakit, Allah yang ahli memberikan kekuatan bagi kita ketika kita lemah, Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kita, ada di dalam hidupmu. Setuju, katakan amin. Kadang-kadang kan kita bisa lihat cari-cari. Amin. Nah, kesadaran itu yang harus muncul dalam hidupmu. Karena dia bilang begini, ya doa supaya sembuh, doa supaya kamu dikuatkan oleh Tuhan, doa supaya kamu diberkati oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang kita carikan pendoa. Betul kan? Kita cari pendoa kan? Itu tidak salah, betul. Kalau Tuhan gerakan kamu untuk kesana, ya doa, nggak apa-apa. Tapi dengar, kuasa yang sama itu ada di dalam hidup kamu. Sebab Roh Kudus yang sama yang tinggal dalam hidup saya, sama dengan tinggal dalam hidup Bapak Ibu semua. Itu sama. Makanya kalau perlu memahami ini, kalau enggak, ya percuma kita datang di gereja terus-terusan, kita tidak mengerti itu di dalam hidup kita. Nah, pemahaman itu harus ada. Bukan bilang begini supaya, Pak Ampi ngomong begitu supaya Pak Ampi nganggur terus bilang orang rupanya. Bukan itu, bukan. Supaya kita sadar bahwa Tuhan yang sama itu, yang kita percaya namanya Yesus Kristus, dia bilang begini, aku akan mengutus, minta Bapa mengutus Roh penolong, yaitu Roh Kudus, untuk tinggal di dalam hidupmu. 2000 tahun lalu dia sudah minta itu dan sudah terjadi. Amin. Dan hari ini dia ada di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Ya.
Bilang kiri kanan, ada Roh Kudus loh dalam hidup. Nah, bukan hukuman, tapi prosesnya ini kadang-kadang yang sering terjadi di dalam kehidupan kita semua kan. Ketika masalah datang, hukuman. Tuhan gak sayang ini. Tuhan marah gua karena gua gak ke gereja. Ya? Tuhan marah gua karena gua gak berdoa. Enggak. Tuhan itu pribadi kasih. Orang yang gak percaya pun tetap dia kasih kok. Ya, apalagi Bapak Ibu dan saya yang mengasihi dia, yang percaya kepada dia. Haleluya. Nah, pemahaman itu perlu diubah itu. Jadi bukan hukuman tapi proses supaya kotoran-kotoran kita itu keluar dari hidup kita. Hidup yang gak benar itu hati kita yang culas dengan orang lain, hati kita yang gak benar dengan orang lain, tindakan kita yang suka buat orang lain hatinya sakit, suka kepahitan, itu dilepaskan dari hidup kita. Dengan cara apa? Ya itu tadi, ada mungkin sakit, ada mungkin masalah, ada mungkin penderitaan, ada mungkin apa saja yang Tuhan kasih, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Jadi pemurnian bukanlah hukuman, melainkan cara Tuhan menjingkarkan sampah rohani. Yaitu apa? Kebanggaan, kesombongan, kedagingan, dan lain-lain. Kan kita suka sombong kan? Suka angkuh kita. Sering kita. Ya, hampir setiap hari itu suka sombong kan? Suami suka sombong ke istri. Istri suka sombong ke suami. Gitu kan? Suami dan istri, orang tua suka sombong ke anak. Dulu papa ya begini ya. Papa ya begini. Ya tanpa sadar kita menyombongkan diri kita. Kalau ujungnya kita nggak bilang bahwa tapi itu semua karena Tuhan. Haleluya. Nggak apa-apa. Yang pertama-pertama begitu, dulu papa begini. Tapi semuanya Tuhan. Nah itu kan anak bisa berpikir ulang. Bahwa papa begini karena Tuhan yang berkati. Bukan karena dia. Mama begini karena Tuhan yang berkati. Itu kita sedang bawa orang. Mengajar anak-anak kita juga untuk lihat kepada Tuhan. Bukan lihat kepada kita. Amin. Haleluya. Masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat ya? Sudah makan tadi kenyang kan? Nah kita nih sampai jam 12 ya. Jadi 3 jam gua khotbah. Jadi kesombongan, kedagingan itu itu dikeluarkan dalam diri kita. Dan akhirnya muncul apa? Karakter Kristus. Haleluya. Akhirnya muncul apa? Karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kenapa sampai kita butuh karakter Kristus? Karena di surga, saudara harus sama seperti Kristus. Amin. Karena di surga kita harus sama seperti Kristus. Makanya semua kedagingan kita, semua kekotoran hidup kita tuh harus dibuang semua. Dibersihkan semua. Dikuduskan oleh apa? Oleh kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Percaya dalam setiap proses itu, pasti ada Tuhan di sana. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan. Nah ujian ini membuktikan ketulusan iman kita dan membuat kita lebih kuat. Amin. Nah dampak dari pemurnian itu apa? Menjadi cerminan. Setelah dimurnikan, hidup kita menjadi cermin yang memantulkan karakter Kristus. Ini berarti kesabaran, sukacita, dan kasih kita di tengah penderitaan akan terlihat oleh orang lain. Sehingga mereka memuliakan Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika kamu mengalami penderitaan, ketika kamu mengalami pencobaan, ketika kita mengalami ujian, kita tetap sukacita, kita tetap sabar, kita tetap tegur orang, senang dengan orang, masih aja kita dekat dengan orang, ya masih ngobrol dengan baik dengan orang. Nah orang akan lihat begini loh, bukankah dia punya masalah, bukankah dia punya persoalan, atau kok dia sakit, tapi dia tetap masih bersukacita. Justru itu jadi berkat bagi orang, menjadi cerminan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Seperti Yesus ketika dia terpaku di atas kayu salib, dia tidak marah-marah terhadap orang yang bunuh dia, yang menyalibkan dia. Enggak. Dicambuk, dihancurin, semuanya dia nggak marah. Dia tetap sabar, dia tetap tekun, bahkan dia tetap taat. Bahkan di atas kayu salib, Bapa ampuni mereka. Bahkan dari mulut dia katakan, bukan dari mulut tapi dari hati dia katakan, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal sudah mau mati. Kalau kita kayak begitu bisa enggak?
Kalau kita kayak begitu, kira-kira bisa nggak? Saya pikir banyak yang tidak bisa. Amin. Nah, firman Tuhan ingin mengingatkan kita, menyadarkan kita, supaya dalam situasi seperti itu, kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan. Amin. Dan itu tidak akan menghancurkan. Nah, menjadi dampak pemurnian membuat kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat dan dampak bagi orang lain. Ya, jadi kadang-kadang tuh kita suka hidup untuk diri kita sendiri kan? Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Sampai detik ini pun kadang-kadang suka begitu kan? Cuma mikir diri dia sendiri aja gitu, tanpa mikir orang lain. Padahal hidup kita yang berkenan itu ya harus juga memikirkan orang lain, menjadi dampak, menjadi saksi bagi orang lain. Haleluya. Tapi tetap pakai hikmat Tuhan. Karena semua yang terjadi itu harus juga ngajar orang lain, supaya orang lain juga jadi baik, jadi benar. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ini penting bagi kita. Nah, kadang-kadang kan kita suka berpikir bahwa semua itu perlu gini. Kadang-kadang ada satu orang, contoh, saya kasih contoh. Masih kuat, masih gagah. Lalu karena dia nggak ada kerjaan, setiap kali dia datang minta terus ke saudara. Minta. 1-2 kali saudara kasih. Ya. 3-4 kali pasti saudara sudah bersungut-sungut di sana. Betul kan? Benar nggak? Betul nggak? Iya. Nah, saya ngajari saudara begini. Ini dan kebenaran. Ketika orang seperti itu, kalau sudah 2-3 kali saudara kasih, saudara ngajar dia. Oke, sekarang kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Kamu masih oke. Kamu masih kuat. Kamu masih bisa kerja. Kamu bisa apa? Ketika dia bilang ada sesuatu yang bisa, tolong dia. Bantu dia kalau kamu bisa. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu bisa sharing ke teman-teman yang lain. Amin. Tapi kalau kamu ngasih terus, dengan kamu jadikan dia orang yang nggak benar di dalam Tuhan. Sekali lagi, kalau kamu kasih terus-menerus ke dia, itu kamu menjadikan dia orang yang nggak benar di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Alkitab bilang begini, orang yang malas jangan kasih dia makan. Terus kita suka ngelawan firman Tuhan kan? Berpikir bahwa kasihan. Iya, kasihan memang. Tapi cara kita yang salah. Memang kita harus mengasihani orang-orang kayak begitu. Tapi cara kita juga harus benar. Amin. Supaya orang itu jadi dewasa, jadi matang. Jangan kita salah, ngawur. Bikin orang itu semakin terjerumus. Padahal kita semua diberikan kapasitas. Harus kembangkan kapasitas kita. Bicara talenta kan begitu ya. Dan satu, harus berusaha untuk jadi 2. Amin. Kalau enggak, apa? Terakhirnya apa? Punishment-nya apa? Hukumannya apa? Coba. Kalau baca di dalam talenta, ambil dia dan campakkan di dalam apa? Kegelapan yang ada ratap dan kertak di sana. Wow. Kalau kamu tidak mengembangkan potensimu, karuniamu, kita akan seperti itu. Bapak Ibu ngajar orang lain juga kayak begitu. Amin. Jadi kita harus sudah dampak. Nah, tujuan akhir pemurnian bukan kesuksesan secara duniawi, melainkan keselamatan jiwa dan kemuliaan bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kesuksesan, tujuan akhir dari pemurnian itu bukan kesuksesan secara duniawi, melainkan keselamatan jiwa dan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan berpikir gini, ketika kita dipulihkan, ketika pasti dunia yang saya dapat. Enggak. Itu kamu sudah dapat. Haleluya. Itu kamu sudah dapat. Maka tadi saya bilang 2000 tahun lalu itu Tuhan sudah berikan. Kan tinggal kapasitas kamu yang siap untuk terima itu. Tuhan kasih. Halo. Amin Bapak Ibu. Amin. Masih semangat ya? Masih ada 3 jam lagi soalnya kan. Harus semangat. Masih ada 3 jam. Itu Kiki sudah angkat gini. Itu bertanda 5 menit. Padahal
Belum itu loh, belum poinnya. Ini baru masuk poinnya tuh. Itu baru masuk poinnya. Masa poinnya harus cuma 5 menit sih? Ya, yang pertama, pemurnian untuk menyingkirkan penghalang kemuliaan. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 nih. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang van, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wow, keren banget saudara. Coba lihat, bergembiralah, bermegalah, bersukacitalah. Itu yang dikatakan oleh rasul-rasul kan? Rasul Paulus bilang itu, Petrus bilang itu, Yakobus bilang itu. Bermegah dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, bersukacita di dalam pencobaan, dan sekarang ini Petrus bilang ini bergembira akan hal itu, sekalipun kamu dicobai, sekalipun kamu berduka cita dalam berbagai-bagai pencobaan, dalam berbagai-bagai penderitaan, walaupun tidak ada sukacita di situ, walaupun duka cita, lo sakit kan pasti ya, amin. Kalau sakit itu pasti saudara berduka cita, haleluya. Nah, kenapa saudara berduka cita? Karena begini, segala hal yang baik dari daging itu, saudara harus tinggalkan. Nah, kedagingan kita pasti berduka cita dengan itu. Amin. Kedagingan kita itu pasti berduka dengan itu. Artinya tubuh kita yang fana ini pasti berduka dengan itu. Tetapi rohmu bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Rohmu pasti bersuka cita. Kenapa? Karena dagingmu dibuang, kotoranmu yang buang, yang tidak layak bagi Tuhan itu dibuang. Makanya roh di dalam kamu itu senang dengan itu. Makanya dia bersuka cita. Tapi daging kamu pasti berduka, pasti nangis. Halo? Benar kan? Minta kesabaran, yang datangnya orang yang bikin kamu gak sabar. Betul kan? Saudara minta nih kesabaran, Tuhan berikan kesabaran. Yang datang bagi kamu, itu orang yang buat kamu gak sabar. Justru buang orang yang kamu jadi jengkel banget. Betul kan? Benar gak Bapak Ibu? Itu ujian bagi kesabaran. Jadi jangan harap begini, ketika minta kesabaran, terus kamu diam-diam jadi sabar. Enggak, belum teruji itu. Belum teruji. Ujiannya harus ada. Orang yang sebel dengan kamu itu harus datang ke kamu. Gitu kan? Orang yang suka fitnah-fitnah kamu itu harus datang ke kamu. Buat kamu gak sabar di situ. Baru kamu diuji di situ kan? Nah, kalau kamu keluar, oh udah gak apa-apa. Haleluya, aku doakan kamu. Nah itu baru kamu bilang, sabar. Tapi bukan 1 hari. Kadang-kadang kan begitu. Ingat firman itu 1 hari doang. Karena Pak Ampi baru khotbah nih. Jadi cuma ingat hari itu aja. Besok ketika anak-anak sudah bikin segala macam, uangnya sudah kurang, orang itu datang lagi, mulai kesal. Nah kamu belum sabar, kamu belum lulus. Amin. Belum lulus di situ. Perlu ujian. Haleluya. Jadi orang-orang itu juga dibutuhkan, dipakai Tuhan untuk menguji hidup kita. Tapi kalau kamu masih ngamuk-ngamuk, kamu nggak lulus itu. Masih ngamuk-ngamuk. Waduh. Apalagi masih pukul-pukul. Kurang lagi dari dasar nih, dari TK itu atau playgroup, balik lagi. Mari saudara, mulai dengan itu. Amin. Biarkan diri Anda dibentuk dan dimurnikan oleh Tuhan, sehingga melalui hidup Anda orang lain dapat melihat kemuliaan Allah. Amin. Yang kedua, pemurnian akan mengubah fokus kehidupan. Ini keren. Pemurnian itu akan mengubah fokus hidup kita. Galatia pasal 2 ayat 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang dihidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, Paulus itu keren banget. Saya lihat ini, wah, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah.
Aku telah disalibkan, dia bilang gini, aku telah disalibkan dengan Kristus. Artinya gini, semua perbuatan-perbuatan yang jahat dia, itu dia anggap sampah. Dia nggak perlu lihat lagi itu. Dia sudah salibkan itu bersama dengan Kristus. Jadi dia sudah tinggalkan semua masa lalu dia. Lalu dia mengarahkan pandangan dia ke depan untuk berjalan bersama dengan Kristus. Gitu, makanya dia bilang gini, hidupku bukan aku lagi. Ya, hidup tetapi bukan lagi aku yang sendiri yang hidup. Melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging. Perlu tahu ya. Kamu belum hidup dalam roh, kamu belum pulang ke rumah Bapa di surga. Daging masih membungkusi kamu. Harus pelajari ini. Harus mengerti ini. Dia bilang gini, dan hidup yang kehidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kesadaran diri kita bahwa Yesus sudah menyelamatkan seluruh dosa kita, tapi kita harus menyucikan, memurnikan seluruh kehidupan kita yang daging ini, yang kotor ini, yang suka marah, yang suka nggak sabar, yang suka egois, yang suka nggak mau nolong orang, itu harus dibuang dari kehidupan kita, dikikis dari hidup kita. Kenapa? Harus sama dengan Kristus. Amin. Harus sama dengan Kristus yang menyerahkan dirinya untuk kita. Yesus menyerahkan dirinya untuk kita. Nah, kita bisa nggak menyerahkan diri kita untuk orang lain? Halo? Semua tutup mulut kan? Gak ada yang amin? Bisa nggak seperti Yesus? Siapa yang bilang bisa? Tolong katakan, mau belajar gua. Arman. Bisa nggak? Tapi itu pelajaran. Aduh, jangan pindah dulu. Tapi itu pelajaran. Pelajaran yang harus kita pahami supaya kita nggak salah. Jadi pemurnian itu akan mengubah fokus kehidupan kita. Bukan lagi diri kita, tetapi Yesus yang ada di dalam hidup kita yang harus muncul. Yang setuju katakan amin. Yesus yang ada di dalam hidup kita itu harus muncul supaya orang melihat Kristus dalam kehidupan kita. Dia memberikan dirinya dalam hidup kita supaya kita diselamatkan. Dia memberikan dirinya dalam hidup kita supaya kita ditebus dari dosa, supaya kita keluar dari jurang maut, keluar dari neraka untuk masuk dalam surga bersama dengan Dia. Kamu bisa nggak jadikan orang yang belum percaya atau orang yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan untuk percaya Yesus dengan mengorbankan diri? Bisa nggak kita? Tuhan bilang begini, nggak perlu lu korbankan diri dalam arti mati di situ untuk Dia, enggak. Tapi waktu bisa sediakan nggak untuk Dia? Nasihat-nasihat hikmat yang Tuhan kasih ke kamu bisa sediakan bagi Dia nggak? Itu penting. Ya, orang yang telah dimurnikan, fokus hidupnya akan bergeser. Tidak lagi untuk diri sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam diri dia. Amin. Ya. Jadi bukan lagi diri kita, sedikit-sedikit gua, sedikit-sedikit gua. Kalau bukan gua, bukan sedikit-sedikit. Ya. Bayangkan saudara, kan kita suka seperti itu. Harus benar-benar hidup di dalam Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita lakukan ini, kita akan lihat Tuhan akan berkenan dalam. Terakhir, nggak sampai 5 menit, 1 menit. Pemurnian akan memancarkan kemuliaan Allah. Ya, 2 Korintus 3, 17-18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Coba lihat dimulai. Tidak semua mencerminkan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Kenapa dengan muka yang tidak terselubung? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Darahnya sudah membasuh kita sehingga kita sudah jadi bersih. Sehingga orang yang merdeka tidak ada lagi selubung di sana. Amin. Waktu dia mati, apa yang terjadi saudara? Tirai bait Allah itu terbelah dari dua. Jadi tidak ada lagi tirainya di situ, nggak ada. Saudara langsung bisa lihat Allah, masuk di dalam kemuliaan Allah. Halo? Ruang kudus Allah itu saudara bisa terobos masuk. Kenapa? Karena darah Yesus yang membawa saudara ke sana. Karena pengorbanan Kristus yang membawa saudara ke sana. Amin. Dulu masih pakai imam. Sekarang mempersembahkan korban, penyembahanmu kepada Tuhan langsung. Nggak perlu pakai saya sebagai gembala di sini.
Karena saudara langsung bisa dengan Tuhan. Maka saya bilang begini, Roh Kudus yang ada dalam diri saya itu sama dengan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Yesus yang ada dalam diri saya itu sama dengan Yesus yang ada dalam diri saudara. Yang setuju katakan amin. Kuasanya sama, otoritasnya sama, urapannya sama, semuanya sama. Cuma pemahaman kita mungkin hari ini yang berbeda. Itu yang buat kadang-kadang kita suka begitu kan. Ketika anak sakit tengah malam harus bangun pendeta. Bukan pendeta nggak boleh dibangunin, silakan. Adalah kamu punya kuasa yang sama kan? Amin. Tapi kalau ada Tuhan yang gerakkan hati kamu untuk telepon pendeta, telepon. Tapi saya ngajar saudara untuk jadi benar. Ngajar saudara untuk mengerti pemahaman kebenaran Tuhan. Supaya kita tahu. Amin. Akhirnya pendeta tidak dimuliakan. Akhirnya pendeta tidak didewakan. Akhirnya pendeta tidak dituhankan. Banyak orang yang mentuhankan pendeta. Oh, kalau Pak Ampi khotbah di mana? Di Cirebon. Jangan Cirebon. Di Cikarang. Kalau Pak Ampi khotbah di Cikarang. Gue ke Cikarang semua. Oh, itu Pak Ampi ya? Gue kejar Pak Ampi. Lu kejarnya manusia, bukan kejarnya Tuhan. Padahal di sini juga ada Tuhan. Amin. Betul kan? Kita suka begitu kan? Padahal pendeta itu mungkin tidak mentuhankan dia. Tapi jemaat yang buat pendeta itu mentuhankan dirinya. Halo, pendeta juga manusia. Haleluya. Haleluya dong. Coba kalau saudara, Pak Ampi keren loh. Cakep ya sekarang ya. Lama-lama kan hitam tapi manis ya. Lama-lama kan lu manusia daging. Betul kan? Nah, untung yang kita ini sudah ngerti kebenaran kan. Oh ya, Tuhan. Ya, semuanya karena Tuhan, semuanya karena Tuhan. Akhirnya kita bawa orang semua untuk menyembah Tuhan, melihat Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Amin. Kita semua, ini terakhir. Jadi yang 3 jam itu saya hapus saja. Ya. Kita semua harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, bukan lagi bersinar untuk diri sendiri, melainkan untuk menyinari orang lain. Yang setuju katakan amin. Kamu terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jangan menyalakan terangmu lalu taruh di bawah mana? Kolong tempat tidur. Nggak usah. Tapi taruh di tempat yang orang bisa lihat. Amin. Kamu akan menyinari. Fungsi terang apa? Fungsi terang apa? Menerangi dalam kegelapan. Itu Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab untuk bisa menerangi orang di dalam kegelapan. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Bila kami memantulkan kemuliaan Allah di dalam hidup kami, kami percaya semua yang terjadi, semua yang Tuhan buat, itu baik adanya dalam hidup kami. Mungkin di mata manusia kami melihat itu penderitaan. Mungkin di mata manusia kami melihat itu pencobaan. Mungkin di mata manusia, mata daging kami melihat itu kerugian. Tapi kalau itu Engkau izinkan terjadi, kami percaya ada tujuan yang lebih besar dari itu bagi kami. Untuk kami memahami Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.